Hello, what's up guys? Oke, kembali lagi bersama gua Fadan Habibi, channel yang bisa membuat Anda terhibur walau ceritanya agak sedikit ngawur. Oke, jadi kali ini gua ingin membuat video kayak cerita-cerita horor gitu. Jadi di spesial malam Jumat itu gua ingin membuat konten tentang cerita horor begitu. Oke, kali ini gue kedatangan tamu yang sangat jauh banget, gila. Jauhnya sangat sangat jauh. Dengan siapa? Ya, nama gue Lutfi, ya bisa dipanggil Black juga sih, seterah lah manggil apa lah. Kalau di sini sih Black namanya. Dipanggilnya Black. Kalau sono Dog. Black Dog. Oke. Lu mau cerita tentang apa nih? Cerita horor? Mau ngasih apa namanya? Ngasih Apa tuh? Info? ngasih apa namanya ya? Pokoknya ngasih cerita lah. Ngasih cerita tentang horor, tentang apa? Ini sih cerita horor yang gue alamin sendiri ya. Waktu itu sekitar 1 bulan lalu, awal gue masuk kantor baru. Oh, masih baru. Masih baru lah, masih hangat nih. Iya. Nah, jadi langsung gue ceritain apa gimana nih? Langsung aja. Nah, ya. Jadi ini cerita tuh awal banget itu dari 1 bulan lalu. Awalnya gue ngelamar kerjaan di daerah Gading Serpong. Gue nyebut namanya apa enggak nih? Nggak usah. Oke. Awalnya tuh hari itu gue tuh pertama kali masuk shift malam. Gue kalau shift itu malam, baru pertama kali iya, kan? Pertama kali baru masuk kerja tuh. Pertama kali gue kerja langsung shift malam. Coba lo bayangin dah tuh. Masuknya jam berapa tuh? Gue itu masuk jam 3, pulang jam 1. Nah, Jam 3 kan? jam 3 sore. Oh, 3 sore. Iya, jam 3 sore sampai jam 1 malam tuh gue. Kejadiannya itu dimulai dari awal jam 8 atau jam 9-an gitu. Pas kantor tuh di lantai 2 sama lantai 1 kosong. Kebetulan tuh gua kerja di lantai 3. Ada berapa lantaimu? Di kantor gua sih itu ada 3 lantai. Dan kebetulan banget juga itu kantor baru direnovasi, udah lama kosong, coy. Oh. Udah hampir katanya sih 3 tahunan kosong. Kalau tahu itu bekas apa tuh? Kalau dari yang gue denger dari orang itunya ya, bekerja bangunannya gitu, katanya sih bekas apa kayak kos-kosan gitu. Kos-kosan kayak bentuk ruko gitulah. Tapi gue kurang tahu juga sih. Cuman katanya udah kosong hampir 3 tahunan lah. Gue nanya sama tetangga juga katanya ini udah lama kosong, Mas. Nah, awalnya tuh waktu itu jam 8 jam 9 malam tuh. Pas gue nggak tahu juga sih sebenarnya kalau di bawah udah kosong karena gue kan karyawan baru kan. Gue mau ceritanya mau ke toilet, toilet di lantai 3 penuh, ada orangnya tuh. Gue turun ke lantai 2, gue lihat sih ruangan terang ya. Iya. Masih terang, mungkin mereka masih baru balik apa gimana gue nggak tahu. Gue lihat di situ kayak ada orang, bre. Di mana? Di dalam kantor kayak masih banyak orang. Padahal kalau dipikir tuh jam segitu udah pada pulang. Itu kira-kira yang lu tahu, kalau misalnya lu tahu ya, Apa tuh? jam berapa tuh? Itu kalau nggak salah sih jam 8 jam 9 sih. Oh, jam 8. Iya, di antara itu dua dah. Gue lihat di situ kayak wah masih banyak orang, gue pikir ya kan masih aman lah. Gue ke toilet lah. Pas gue keluar lagi, ternyata pas gue lihat lagi sepi, coy. Lu bayangin, masa gue tinggal kencing sepi ruangan, tapi kondisi lampu masih nyala. Tadinya lu pengen ke situ rame. Iya, pas gue mau sebelum ke kamar mandi itu rame. Gue lihat, gue ngelongok lah namanya kan. Tempatnya itu gimana tuh maksudnya? Tempatnya itu kayak gimana ya? Kayak ruang kelas gitu sih.
kan ada sekat-sekat itu kan. Kamar mandinya di pojok lah, pojok kanan, ruangannya pojok kiri. Gua ngintip sedikit ya, pojok kiri, weh masih rame nih ya, gua pikir. Gua pipis dari sebentar kamar mandi. Pas gua keluar lagi ternyata sepi, bre. Gila ya lu. Sepi loh. Gua naik lagi ke atas karena gua orang baru kan, gak tahu apa-apa kan. Gua tanya sama orang lama, emang jadwal di sini tuh jam berapa? Mereka bilang, kalau jam 8 jam 9 tuh anak lantai 2 sama 1 biasanya udah bubar. Wah, udah bubar? Iya. Gue bingung di situ tuh. Gila, udah bubar sementara gue lihat masih rame kan. Nah, di situ awalnya tuh hari pertama gue kena gituan lah, kena prank lah. Nah, terus seminggu kemudian gue kena masuk lagi. Tapi ternyata gue lembur pulang sampai jam 1 malam. Jam 1 malam gue rame-rame dari kantor. Nah, pas banget jam 1 malam tuh gue cuman ada 4 orang. Gue pengen turun ke bawah. Pas pengen turun ke bawah tuh awalnya itu lampu di lantai 2 itu masih nyala. Pas gue turun lagi ke lantai 1, lampu lantai 2 nya langsung mati. Padahal posisi nggak ada orang. Maksudnya gimana tuh? Ya kan gue udah kerja di lantai 3 kan? Iya, lantai 3. Pas itu jam 1 malam gue lembur tuh. Gue pulang, turun lah. Kan kalau mau ke lantai 1 gue harus lewat lantai 2 dulu kan. Lewat lantai 2 gue lihat lampu masih nyala tuh. Pas gue turun ke lantai 1, gue agak sedikit iseng ya kan, mau ke pantry mau ngambil sendok kalau nggak salah. Dah gue balik lagi tuh, gue longok ke atas, gue lampunya gelap ya kan. Udah tuh gue pikir paling dimatiin lah sama security ya kan. Gue tanya ke security, "Pak, udah ke atas belum, Pak?" Ternyata dia belum ke atas, Bre. Itu jam berapa tuh? Itu sekitar jam 1-an, jam 1 malam lah. Ya jam 1 kurang lah kayak sih, gua kurang tahu juga sih jam. Yang ada di dalam kantor itu berapa orang? Gua waktu itu berempat, jadi berlima lah sama security. 5 orang. Yang security di pantry di bawah. paling bawah. Iya, dia di Kalau yang 3 orang kan 4 orang sama lu. Iya, 4 orang. Yang 3 orang lagi? 3 orang lagi sama gua Di lantai 3. Itu masih awal-awal sih kejadiannya. Tapi lu nggak nanya ke temen lu gitu, maksudnya temen lu ke bawah atau gimana gitu? Nah, ternyata setelah kejadian 2 itu, berapa hari kemudian temen gua ada yang bilang yang dari tim lain, ya kan. Pas itu gua masuk pagi, temen gua dari tim yang masuk malam tuh, dia bilang ke gua gini, masa gua jam berapa dia bilang ya, jam 10 atau jam 11 gitu, dia bilang dengar suara anak kecil di kamar mandi lantai 3. Dia bilang sih kayak apa, kayak orang manggil gitulah, manggil om. Wah, di situ gue mulai pikirannya aneh sih. Oh, itu temen lu yang kejadian itu? Iya, temen lu ceritain kalau gitu? Iya, dia cerita ke gue, dia bilang begitu kan pertamanya gue cerita dulu ke dia kan, gue ngalamin kejadian gini. Dia cerita balik ke gue, oh iya gue juga ngalamin tepat pukul jam 10 jam 11. Kenapa? Dia bilang dipanggil anak kecil dari lantai 3. Oh iya, itu sih udah menurut gue sih di luar nalar sih ya, dipanggil anak kecil di lantai 3. Sementara kita yang kerja itu orang dewasa semua, nggak mungkin ada anak kecil. Terus juga kejadiannya sih banyak sih, Bre. Setelah kejadian itu pun ada lagi security juga ngalamin hal yang sama gitu kan. Waktu itu temen gue ada nginep di situ ya kan, dia nginep di situ. Nah, si security ini katanya sih dia mau pipis lantai 2. Emang toilet kan di tempat gue kebetulan cuma ada di lantai 2 sama lantai 3. Oh iya. Lantai 1 gak ada toilet, dia naik ke lantai 2. Pas udah di lantai 2, ketika di lantai 3 itu katanya dia dengar ada orang lagi jalan. Terus di tangga? Di tangga itu dia panggil lah. Dia pikir itu temen gua yang nginep sama dia bareng. Temen gua namanya tuh si Ipung ya kan. Dia manggil, Pung, lu ngapain lantai 3 ya kan. Panggil gitu tapi kagak nyaut kata dia. Kagak nyaut gua panggilin. Kira dia coba naik ke atas ya kan. Enggak, tapi apa namanya? Dia manggil nih. Tapi itu dia apa namanya? Ada sosoknya nggak sih? Maksudnya?
Itu dia. Sosoknya itu ada nggak yang pas dia panggil itu? Pas dia naik ke atas, dia bilang sih dia sempat ngeliat kayak ada orang gitu, kayak bayangan gitu. Bayangan doang. Iya, mirip-mirip. Rupanya itu kayak temen gue ini. Sekilas mirip kayak gitu. Makanya deh, makanya sama dia dipanggil lagi, pung, tapi nggak nyaut. Masalahnya gitu. Pas dia paranin pun tiba-tiba juga udah nggak ada. Nggak ada siapa-siapa di atas. Nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia turun lah ya kan ke lantai 1. Pas dia lantai 1, ternyata temen gue lagi tidur. Yang Ipung tadi. Iya, si Ipung itu lagi tidur ternyata di dekat pos. Terus paginya dia cerita ke gue begitu. Si Ipung langsung nakis. Gue tidur tuh, ada dia gitu. Gak mungkin dia jalan-jalan ke lantai 3 kan. Pasti banyak lagi sih bre. Sehabis kejadian si Ipung itu, gue tuh berapa hari yang lalu ya, kayaknya sih seminggu lalu gitu gue sempet pulang jam 12 lewat lah, hampir setengah satu. Pas itu tuh kebetulan banget juga malam Jumat bre. Malam Jumat tuh saat gue di situ benar-benar udah mikir aneh-aneh lah. Udah wah, gue malam Jumat pulang jam segini ya kan. Apalagi udah dengar cerita-cerita segala macam ya. Allahu alam lah. Kira gue pulang tuh setengah 12 gue turun dari lantai 3. Tek. Pas gue turun tuh gue nyium bau amis banget. Bener amis, kayak bau darah tapi lebih amis gitu bre. Di mana? Di tangga lantai 3 itu. Jadi padahal itu ruangan habis disemprot pewangi gitu. Tapi tetap kayak bau amis gitu. Bau amis darah gimana sih? Oh, itu kejadiannya pas lu mau pulang atau gimana? Pas gue mau pulang, sekitar setengah satuan lah. Bau amis gitu ya kan. Gue udah mikir di luar nalar lah. Udah bingung gue mau ngapain. Gue turun aja itu. Turun ke lantai 2 sampai lantai 1 ya kan. Itu masih tetap bau amis. Sampai gue depan pos security, akhirnya baunya hilang. Gue bilang ke security, Pak, itu di lantai 1, 2, 3 di tangganya gue nyium bau amis Pak. Lo hati-hati lah gitu, gue bilang gitu kan. Siapa yang bilang? Gue bilang gitu ke security ya. Gue takut ya kan. Takutnya ntar yang kena security-nya ntar kesalahan di gue lagi ya kan. Gak tahu gimana, apa emang udah jalannya ya. Gue lewat jalan sepi lagi bre. Jalannya itu kayak banyak pepohonan atau gimana? Itu benar-benar bukan pepohonan lagi sih, udah kayak hutan.